maka berduyun-duyunlah manusia nanti pergi ke Solo. Kalau memang Solo kotanya, di situ nanti Dajjalnya tidak akan dia masuk ke kampung-kampung macam ini. Oh, alhamdulillah, selamat kami Ustaz. Bapak Ibu jangan duluan girang, jangan duluan bangga, sebab seluruh laskar setan dari bangsa jin dan setan bergerak, dan ini yang akan menghipnotis Bapak Ibu. Ini yang akan masuk ke dalam dada masing-masing kita, sehingga rasa kuat dalam hati untuk menyongsong kedatangan Dajjal. Nanti kita akan bergerak dengan hati yang sangat kuat menuju ke kota Solo. Kita kumpul sana menanti kedatangan Dajjal. Makanya alhamdulillah Nabi perintahkan agar kita membentengi iman dengan kuat sebelum Dajjalnya datang. Bentengi iman Bapak Ibu dengan kuat sebelum Dajjalnya datang. Belajar dulu ilmu tauhid, belajar dulu ilmu akidah, belajar dulu ilmu iman, dan kita praktekkan agar iman kita ini kokoh. Masalahnya Dajjal ketika dia datang, jin-jin dan setan langsung membawa sihir Dajjal, langsung menghipnotis kita masing-masing untuk kita bergerak menuju ke kota di mana kita punya kota. Dan saat kita melihat Dajjal datang Dajjal syah ke kota kita, iman kita langsung menguap. Ini yang kita khawatirkan Pak Ibu. Namun pengumuman Dajjal itu akan datang sudah diumumkan terlebih dahulu oleh tim ses Dajjal. Tim ses Dajjal akan umumkan Dajjal akan sampai masuk ke kota Solo pada hari Rabu dari jam 12 sampai jam 2. Maka orang-orang akan bergegas menuju ke sana sebelum waktu itu, dan mereka sudah berselingki untuk menunggu kedatangan Dajjal. Sambil menunggu makanan yang dibagi-bagi oleh Dajjal, membawa gunungan makanan dibagi-bagi oleh Dajjal, sambil mereka menanti sang tuan besar itu datang, Dajjal terlaknat. Sementara Nabi mengharamkan kita. Nah, nanti tugas Bapak Ibu, nanti kampung-kampung KB bini awak, KB anak gadis awak Pak, KB istri-istri kita, KB lah mak-mak kita, ya, ikat seluruhnya. Sementara wanita-wanita ini saat itu memberontak, kami ingin pergi, kami ingin datang, kami ingin menjemput makanan, kita udah kelaparan. Dan kami ingin melihat seperti apa Dajjal itu. Saat itu peranan laki-laki sangat strategis. Nah, iman dari sekaranglah yang mampu untuk menyaringnya. Sebelum Dajjal datang, sudah ada godaan yang terhebat, yaitu kelaparan. Sementara Dajjal malah dinanti-nanti kedatangannya. Sebab apa? Sudah menjadi berita dunia. Kemana Dajjal masuk, makanan dibagi-bagikan. Dan Dajjal akan menyuburkan tanah yang mati. Akan menjadikan air sungai yang kering mengalir kembali. Dan akan menurunkan hujan. Bahkan menghidupkan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak yang mati. Dajjal akan membangkitkan orang-orang yang dalam kubur. Padahal semua yang bangkit dari kubur itu kata Rasulullah adalah setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah hidup dan dikuburkan di sana. Mereka bukan sebenarnya manusia kata Nabi, tapi yang bangkit dari lubang kubur itu adalah setan dalam wujud manusia. Siapa yang tahu ini? Yang tahu hanyalah orang yang ngaji, orang yang belajar macam Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ciri-ciri kedatangan Dajjal adalah ketika seluruh dunia sudah kompak berbuat kezaliman kepada Islam dan kaum muslimin. Sudah apa belum? Ini zamannya. Ketika penyakit menyebar di seluruh dunia. Sudah apa belum? Ketika manusia menjadi brutal dan jahat. Sudah apa belum? Kita lihat sekarang anak-anak semakin jahat, Pak. Orang tuanya sampai berani anak-anak sekarang membunuh karena tidak dibelikan handphone, karena tidak diberikan belanja untuk beli pulsa. Orang tuanya pun dibakar, orang tuanya pun dibunuh, dan orang makin lama makin jahat. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, siapakah para pengikut Dajjal itu nanti? Para pengikut Dajjal itu ada 8 kelompok. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pastikan, kita wajib tidak termasuk di antara salah satu yang 8 ini. Ini anak-anak muda tolong ingat baik-baik. Para pengikut Dajjal itu nanti ada 8 kelompok. Kelompok pertama seluruh orang Yahudi satu muka bumi. Sekarang Pak, orang-orang Yahudi itu masih berbeda-beda pendapat. Ada orang-orang Yahudi di berbagai negara yang tidak mendukung dengan perbuatan jahat Israel yang ada di Palestina sekarang, ya. Tapi ketika Dajjal keluar, orang Yahudi ini pun ikut bergabung dengan Dajjal. Jadi seluruh orang Yahudi serentak satu muka bumi. Yang kedua, pengikut kelompok Dajjal yang kedua, yaitu seluruh setan-setan dari bangsa jin. Seluruh setan-setan dari bangsa gaib
ini akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad yang munafik. Maka hati-hati sekarang ini, jangan pernah di diri kita ada sifat-sifat orang-orang munafik. Apa kata Rasulullah? Ciri-ciri orang munafik dari umatku, lihat sholatnya. Orang munafik paling berat melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Orang munafik paling suka mempermainkan sholat dan menunda-nunda sholat. Orang munafik paling suka sholatnya di ujung-ujung waktu. Orang munafik banyak tidak ikhlas kalau sholat, ria. Orang munafik kalau sholatnya cepat tanpa khusyuk. Dan orang munafik kalau sudah selesai sholat, mereka akan langsung berdiri, tidak mau berzikir, anti berdoa. Orang munafik pelit berinfak dan mengeluarkan sedekah untuk agama Allah. Jadi ini ingat. Jadi kalau begitu Bapak Ibu wajib memperjuangkan diri, jangan sampai termasuk di antara orang munafik. Nah, Nabi berkata, maukah kalian aku berikan ilmu agar kamu sampai mati tidak pernah menjadi orang munafik? Maukah kamu aku berikan ilmu bahwa di akhirat kamu tidak akan pernah masuk neraka walau hanya 1 detik? Mau, kata para sahabat. Maka kata Nabi adalah, kamu jaga sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari berturut-turut di masjid. Dan tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi alunlah imamnya setelah qomat ya, belum lagi begini kita udah di belakang imam. Sudah ada di belakang imam. Pastikan itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita selalu di masjid. Terserah ganti-ganti masjid, tidak apa-apa. Sedang safar pun kita tetap kejar untuk ke masjid. 40 hari, 40 malam, jaga sholat berjamaah di masjid. Kalau itu kamu lakukan karena Allah dan kamu tidak pernah terputus dari takbiratul ihram, kamu tidak akan pernah menjadi orang munafik sampai kamu mati. Dan kamu akan menjadi orang yang cinta menjaga sholat 5 waktu dimanapun saja kamu berada, selalu berjamaah. Dan di akhirat kamu tidak akan pernah dirasakan oleh Allah ke dalam neraka walau hanya 1 detik. Itu penting sekali. Jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Buya, kalau seandainya kami sudah 25 hari sholat berjamaah terjaga, pas hari yang ke-26 ternyata subuh kami terlambat Buya, kami bangun jam 6:30, udah telat, gimana Buya? Ulang balik dari awal. Asar kami terlambat, gimana Buya? Ulang balik dari awal. Ulang balik dari awal. Hitungannya hitung 1 lagi. Nah, kalau sudah lulus kita, insya Allah kita akan ditumbuhkan oleh Allah rasa cinta pada sholat berjamaah 5 waktu, dimanapun bagi kita sholat harga mati. Berjamaah di masjid tak bisa ditawar-tawar. Nah, sampai begitu Pak, muncul rasa manisnya iman, dan kita sudah dikikis oleh Allah, pasti tak akan jadi orang munafik seumur hidup sampai mati. Oke? Berapa baru pengikut Imam Dajjal? 3. Yang pertama siapa tadi? Seluruh orang Yahudi di muka bumi. Yang kedua, seluruh setan dari bangsa jin. Yang ketiga, seluruh umat Nabi Muhammad yang munafik. Dan yang keempat, kata Rasulullah, adalah kaum wanita. Ini akan menjadi pengikut Dajjal. Ibu-ibu, ibu takut tidak? Yang wanita itu ibu-ibu apa bukan? Ustaz, Buya, mudah-mudahan bukan di zaman kami. Amin, amin, amin. Tetapi kalau tanda-tandanya itu kayaknya di zaman kita ini, betul tidak? Iya, kalau begitu ibu-ibu harus waspada, siap siaga, kuat berdoa dari sekarang. Waspada, siap siaga, kuat berdoa, minta kepada Allah, lindungi hamba. Jangan sampai hamba termasuk yang murtad, ya Allah. Ketika Dajjal datang, jangan sampai iman di dalam dada hamba hilang. Harus kuat. Banyak akan beribadah, berdoa, setelah selesai ibadah, doa, nangis. Nangis, lindungi hamba. Hamba tidak mau menjadi ahli neraka, ya Allah, kekal di dalamnya. Hamba tidak mau, ya Allah, rusak iman hamba dan hilang karena Dajjal datang. Ya Allah, lindungi. Banyak-banyak berdoa, Bu. Dan rajinlah mengaji.
rajinlah dengarkan ilmu, rajin dan banyakkan berdoa. Ibu-ibu, amalan ibu terbesar di akhir zaman, samping menjaga sholat, patuh pada suami, kemudian kuatkan sedekah. Kuatkan sedekah. Walau hanya 5.000 atau 2.000 satu hari, rutinkan tiap hari. Walaupun ekonomi ibu sedang payah, rutinkan bersedekah untuk agama Allah tiap hari. Dan niatkan itu untuk menjadi pelindung kita dari fitnah Dajjal. Ini yang keempat. Pak, punya istri, punya anak gadis, punya menantu, ya, katakan pada mereka, lindungi kalian, lindungi diri kalian daripada Dajjal. Bisa jadi ketika Dajjal keluar, muncul, kami sudah tidak ada mendampingi kalian. Bisa jadi kami sudah meninggal dunia. Katakan pada mereka apa? Agar mereka bersiap-siap. Boleh nanti kalau ada panitia kita di sini, minta rekaman ini boleh. Nanti kami edit, nanti lalu diminta rekamannya bagi kepada warga masyarakat kita. Yang mau masyarakat, silakan minta sama panitia. Pengajian itu kami perlukan di kampung kami, ya. Di Surian ini kami ingin agar warga masyarakat kami tahu tentang Dajjal ini seluas-luasnya, ya. Biar ini bisa didengar oleh seluas-luasnya kaum muslimin di kenegarian Surian ini. Ya, wajib ulang-ulangi, ulang-ulang terus agar Bapak Ibu, dan minta maaf Bapak Ibu. Saya tidak ingin melebih-lebihkan, saya juga tidak berharap cepat mati, tapi Rasulullah bersabda, Dajjal akan muncul pada tahun di mana tidak ada lagi dai dan ulama, ustadz yang menyebut-nyebut tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Bisa jadi orang yang semacam saya sudah Allah wafatkan terlebih dahulu. Jadi, apa yang saya sampaikan ini adalah untuk peringatan yang kuat. Karena tidak ada Nabi dan Rasul melainkan memperingatkan kaumnya masing-masing tentang Dajjal. Sekarang saya memperingatkan Bapak Ibu semuanya tentang Dajjal. Dan jagalah diri, karena bertemu dengan Dajjal adalah petaka besar dalam hidup ini. Bertemu dengan Dajjal adalah berarti neraka kekal kita di dalamnya selama-lamanya. Bentengilah diri, wahai Bapak Ibu. Berapa baru? 4. Yang kelima, yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti adalah seluruh umat Nabi yang hobi dan cinta, suka dengan dosa-dosa besar. Suka korupsi, suka makan riba, ya, suka membunuh, suka narkoba, suka berjudi, suka main perempuan, berzina, ya, suka, bukannya dosa-dosa besar. Udah ditegur, udah dinasehati, dia malah ketawakan teguran dan nasihat itu. Suka buka-buka aurat, disuruh untuk pakai jilbab, dia menentang, melawan. Suka meninggalkan sholat, mempermainkan sholat. Suka menyakitin, membuat menangis orang tuanya. Orang-orang macam ini, Dajjal datang, dia akan kafir kepada Allah. Dia akan murtad, dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Para pelaku dosa-dosa besar dari umat Nabi. Dan dosa itu dilakukan dalam keadaan dia senang melakukannya. Ini yang kelima. Yang keenam, umat Nabi Muhammad yang memiliki, atau manusia yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang, suka sesama jenis. Maka sekarang para kaum gay, kaum homoseksual, kaum lesbian, orang-orang yang punya kecenderungan seks kepada sesama jenis, maka mereka nanti pengikut Dajjal. Sekarang wahai Bapak Ibu, LGBT di seluruh dunia sedang marak-maraknya. Sedang marak-maraknya, termasuk di Sumatera Barat. Ini memang sudah terkondisikan, karena mereka-mereka ini ketika Dajjal datang, dia akan langsung mengangkat Dajjal sebagai Tuhannya. Untuk Sumatera Barat, kota terbanyak pengikut gaynya adalah Padang. Nomor 2 adalah entah Bukit Tinggi, entah Payakumbuh. Nomor 3 antara itu, kalau nggak Payakumbuh, Bukit Tinggi. Nomor 3 Solo. Dan ini kota-kota sudah banyak kaum gaynya bermunculan. Awas padalah anak-anak kita, karena mereka akan kafir, mereka akan murtad ketika Dajjal datang, dan mereka akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jangan anggap ini perkara remeh, Pak. Ini masalahnya neraka jahanam, dan Bapak Ibu dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa tidak kamu hindarkan anak-anak kamu dari pergaulan bebas? Kenapa kamu biarkan anak-anak kamu menjadi suka sesama jenis? Kenapa? Dan kita akan diseret oleh anak kita menuju neraka karena kita tidak membentengi mereka. Ini yang keberapa baru pengikut Dajjal? Yang keenam ya. Sekarang yang berapa? Ketujuh. Pengikut Dajjal yang ketujuh adalah orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Ini kelompok yang suka mengkafir-kafirkan. Asal bukan di kelompoknya, kafir.
Hanya kami yang benar, hanya kami yang lurus. Di luar kami sesat, kafir, halal darahnya, halal hartanya. Maka ini kelompok-kelompok yang akan menjadi pengikut Dajjal. Kata Rasulullah, jidat mereka hitam-hitam, perut mereka kempis-kempis karena banyaknya puasa, hitam-hitam karena rajin tahajud, rajin ibadah. Ya, bahkan ada yang hafiz Quran. Mereka ibadahnya bagus-bagus, tetapi mereka menganggap orang di luar kelompoknya kafir, orang di luar kelompoknya sesat, hanya dia saja yang benar. Ini bahaya, Pak. Mereka itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang murtad. Jadi hati-hati anak muda, jangan mentang-mentang ibadah kita bagus, kita hafiz Quran, lalu kita menganggap kita saja yang benar. Bahaya ini. Yang lain semua tidak berhak masuk surga. Dajjal datang, orang macam ini akan menjadi penyembah Dajjal. Terakhir, yang ke-8 adalah seluruh aliran-aliran sesat atas nama agama Islam. Seluruh aliran-aliran sesat atas nama agama Islam. Mulai dari Syiah, sampai kepada Ahmadiyah, sampai kepada Qadianiyah, sampai kepada Arqam dan lain-lainnya. Kelompok-kelompok yang muncul di akhir zaman. Termasuk Islam Nusantara. Ini termasuk kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, sementara ajaran mereka menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati, waspada. Jangan sampai kita dibawa kepada ajaran yang nggak karu-karuan, Pak. Standar kita hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, tidak disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggalkan ajaran itu. Tinggalkan, dan jangan pernah menjadi pengikut mereka. Gitu. Awas, waktunya tak lama lagi. Tolong berdalam-dalam mempelajari agama ini. Nih, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, Buya, bagaimana cara agar kami selamat dari Dajjal? Oke. Cara selamat dari Dajjal ketika Dajjal keluar. 1, wajib punya iman yang kokoh dan kuat. Kalau begitu wajib menambah ilmu, wajib belajar bagaimana punya iman yang kokoh, bagaimana punya pemahaman akidah yang benar, bagaimana punya pemahaman tauhid yang lurus. Ini wajib belajar. Saya khawatir Bapak Ibu, Bapak Ibu sibuk dengan kerja hari-hari lalu tak menyediakan waktu buat menambah ilmu berkaitan dengan pemantapan iman dan akidah. Jadi oleh karena itu, saya sarankan Bapak Ibu semua, bila Bapak Ibu tidak bisa mendatangkan para alim ulama yang lurus untuk mengkaji masalah iman dan tauhid, masalah akidah, wajib Bapak Ibu yang memburunya. Kejar. Maka saya katakan tadi, kalau memang yang terdekat adalah Solok, siapa ulama-ulama kita di Solok yang lurus, yang punya akidah yang benar, minta pada mereka, guru, ajarkan kami yang datang. Karena ilmu itu harus didatangi. Ulama itu harus didatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti bihi. Ilmu itu, ulama itu harus didatangi. Belajar kita dengannya. Bukan ulama yang diminta datang kemari. Kalau ulama didatangkan kemari, malah bagusnya begini saran saya. Satu nagari sepakat, buatkan rumah untuk seorang ulama, ya, buatkan rumah, buatkan sumber penghasilan satu untuk beliau, lalu minta salah seorang ulama tinggal di kampung di negari kita ini, dan dialah yang menjadi imam kita, amir kita di sini. Itu yang benar. Tapi saya rasa mau nggak kenegarian Surian ini melakukan ini? Hah? Karena ini punya komitmen yang besar. Harus bangunkan satu rumah, harus siapkan satu unit usaha, dan salah seorang ulama yang bagus, apakah dia ada di Solo, di Padang, atau bisa jadi di rantau. Kalau perlu anak putra daerah ini langsung, yang ada di luar daerah, minta dia pulang kamu, kami siapkan ini. Jadilah kamu pemimpin kami, ajarkan kami tentang tauhid, ajarkan kami akidah, ajarkan kami tafsir, ajarkan kami hadis, ajarkan kami fikih dan lain-lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu belum bisa menyatukan suara pendapat, sudahlah kalau begitu, buat rombongan demi rombongan, lakukanlah perjalanan untuk berguru. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang pertama, kuatkan iman. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Ternyata yang bisa selamat dari fitnah terbesar di akhir zaman, setelah dia punya iman, amal solehnya banyak. Nah, ini pengajian kita malam tadi ya. Ini pengajian kita malam tadi.
bahwa Bapak Ibu, setelah bencana kemanusiaan dalam waktu yang panjang terjadi di negeri Syam, Suriah, Palestina dan lain-lainnya terjadi, kamu yang ada di muka bumi berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Kan itu yang kita sampaikan malam tadi. Jadi perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Setiap selesai beramal, berdoalah, berdoa. Ya Allah, selamatkan hamba dan keluarga hamba di akhir zaman ini ya Allah. Jangan sampai hamba sesat, jangan sampai hamba murtad, jangan sampai hamba musyrik, jangan sampai hamba fasik, jangan sampai hamba munafik, jangan sampai hamba keluar dari agama ini ketika Dajjal datang. Jadi setelah beramal banyakkan doa. Dua baru. Yang ketiga, Nabi berkata, fanatiklah pada Al-Quran dan sunnah di akhir zaman. Harus jadi orang fanatik. Kalau la ada dalilnya dalam Al-Quran, la ada dalilnya dalam hadis, ambo ikui sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak setuju, mengingkarinya. Jangan ikut. Kita khawatir nanti akan sesat, dan orang sesat pasti menjadi pengikut Dajjal. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi berkata, kalau kamu dengar Dajjal sudah muncul, larilah kamu ke Mekah dan ke Madinah. Hanya dua kota ini yang akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah sambil menghunuskan pedang, sehingga Dajjal tak akan mampu menembus perbatasan kota Mekah Madinah untuk masuk ke dalamnya. Dajjal tidak fisiknya, tidak pula kekuatannya, tidak pula bala tentaranya di kalangan setan atau setan-setan manusia tidak mampu masuk Mekah Madinah. Larilah kamu ke Mekah ke Madinah. Hanya dua kota ini yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Ada masalah baru yang timbul ketika Dajjal itu nanti muncul. Teknologi modern ini sudah lumpuh sehingga manusia tidak bisa terbang ke sana pakai pesawat, tidak bisa langsung pergi ke sana pakai kapal laut, ya, karena teknologi lumpuh. Saya tidak tahu lumpuhnya karena apa pastinya, tetapi menurut urutan ilmu bisa jadi itu karena hantaman meteor yang datang dari ruang angkasa yang melumpuhkan semua teknologi. Pada intinya, kalau memang tidak bisa kita lari ke Mekah Madinah saat Dajjal kita sudah dengar dia sudah muncul ke tengah manusia, maka langkah kelima yang tadi Pak yang kita sampaikan. Ketahuilah kapan Dajjal masuk ke negeri kita, ke kota kita. Dan pada saat kedatangan Dajjal itu punya hari Rabu tadi kan, hari Rabu di Solok, maka dari hari Selasa sudah kasih tahu semua keluarga kita. Dan Rabu pagi itu semua keluarga yang perempuan sudah kita ikat di rumah, Pak. Sudah kita ikat. Makanya ini wanita yang rela diikat jelas-jelas wanita yang berilmu tentang masalah ini. Betul tidak? Kalau tidak berilmu tuh mengamuaknya. Ang kecil gilo dan bakal-bakal kodang. Kan begitulah nanti. Jadi masalah ilmu ini harus disebar luas. Karena kalau tiba hari H itu, wanita kita sudah sadar dan sudah paham. Iya dah capek dah kabeh awak dah. Malah sang istri, malah anak-anak kita, malah mak-mak kita yang minta dan sepakat Pak. Yang saya khawatirkan mereka nggak dengar ini, lalu ingin kita ikat mereka, mengamuk mereka Pak. Ya. Bapak, Ibu yang kami muliakan, jangan-jangan kebalikan nanti terjadi. Jangan-jangan kebalikan nanti terjadi. Dek karena Allah ada ilmunya lah. Kawak kabeknya kan, tunggu sebentar. Udah kamu ngabek awak? Iya, tunggu sebentar dah. Ambu agi udah servis dulu. Dia gehnya awak makan, dia gehnya minum. Rupanya dibiusnya awak di situ. Alah awak nanti kabek sudah tu. Tak jago lah tak kabek soalnya. Ini makanya ilmu ini harus diratakan penyebarannya. Baik. Cara selamat dari Dajjal yang kelima, lari ke Mekah ke Madinah. Kalau tidak bisa apa tadi? Masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela rapat-rapat. Kan begitu Pak ya? Dan ketika kita dengar Dajjal sudah sampai di kota kita, maka bacalah surah Al-Kahfi. Dan cukup sekali, saya ulang balik baca. Ketika kita dengar Dajjal sudah pergi dari kota kita, baru kita berhenti membaca itu. Kemudian wanita-wanita kita lepaskan kembali. Alhamdulillah kita selamat. Buya, apakah nanti tentara-tentara Dajjal tidak akan mendobrak pintu rumah kita? Insya Allah, Allah akan gaibkan rumah kita dari pandangan mata mereka, Pak. Nak nampak dia rumah waktu itu. Seperti pemuda-pemuda Kahfi dalam gua. Padahal pintu gua itu ternganga. Betul tidak? Tapi kenapa pasukan-pasukan raja zalim yang disuruh untuk memburu pemuda-pemuda itu? Dan pemuda-pemuda ini lari dalam gua. Dan mereka lalu lalang di depan pintu gua. Tidak bisa melihat apa-apa. Allah gaibkan mereka dari pandangan mereka.
Kenapa kita suruh baca surat Al-Kahfi? Kok bukan surat Yasin? Kok bukan surat yang lain? Jawabannya adalah agar keajaiban yang terjadi pada pemuda Kahfi terjadi pada kita saat kita membacanya. Allah gaibkan rumah kita, pintu rumah kita dari pandangan bala tentara Dajjal. Baik bala tentaranya dari setan atau bala tentaranya dari kalangan manusia. Yang keenam, cara selamat dari Dajjal adalah bila kamu tertangkap oleh tentara-tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, dan kamu tidak bisa lari, kamu tidak bisa sembunyi lagi, maka ketika kamu bertemu dengan Dajjal, Nabi perintahkan baca di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Masya Allah, tadi dibaca di sini saya dengar, merinding saya dengarnya Pak. Itu tadi membaca pakai Al-Quran itu udah hafalan. Allahu Akbar. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Setiap keluarga, setiap individu wajib hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Atau kata Rasulullah boleh 10 ayat penutup dari surat Al-Kahfi. Boleh. Pilih yang pilih yang di pertama atau pilih yang 10 terakhir, tidak apa-apa. Dan fasihkan hafalan kita seperti fasihnya kita membaca Al-Fatihah. Nanti kalau kita ketangkap oleh kaki tangan Dajjal atau oleh tentara Dajjal, kita diseret berjumpa dengan Dajjal. Saat itu kita baca di depan Dajjal. Nah kalau kita nggak hafal gimana kita membacanya? Kan nggak mungkin kan kita bawa Quran kemana-mana. Pas ketangkap nanti di depan Dajjal, Tuan Dajjal tunggu dulu, buka. Nggak sempat, udah keburuan masuk hipnotis Dajjal, udah keburuan duluan masuk sihir Dajjal. Jadi harus hafal dan hafalnya mesti lancar. Baca. Nanti dampaknya kata Rasulullah, sihir Dajjal tak akan tembus ke orang ini. Hipnotis Dajjal tidak akan tembus kepada orang ini. Fitnah Dajjal tidak akan tembus kepada orang ini. Ya, ini dampaknya Pak, sehingga orang ini mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan orang ini Allah izinkan bisa membaca tulisan kafara di jidat Dajjal, di antara dua alisnya, tertulis tuh. Hanya dia yang bisa melihat, karena dia masih ada iman dalam dadanya. Masya Allah, ini gunanya sebelumnya kita punya iman yang kuat, amal soleh kita banyak, doa kita selama ini Masya Allah, dan kita hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Gitu. Terakhir, cara selamat dari Dajjal adalah nanti Dajjal akan paksa kita masuk ke salah satu daripada ciptaan saya ini, neraka saya atau surga saya. Maka kata Nabi, masuklah ke nerakanya Dajjal. Siapa yang masuk ke nerakanya Dajjal, dia akan langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Nabi perintahkan adalah masukkan dulu kepalamu. Api terasa wangi, tapi ketika kita mendekat, masukkan kepalamu akan langsung merasa sejuk dan nyaman. Lalu masukkan badan semuanya. Jangan diojo-ojo dulu. Angin nak ya? Angin nak ya? Atau ujung kaki wak cibu-cibu. Angin nak? Panas! Tapi kalau kamu masukkan dulu kepalamu. Inilah gunanya orang yang ngaji Pak ya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pilih apinya Dajjal. Siapa yang memilih apinya Dajjal, dia dapatkan surga Allah, kata Rasulullah. Dan ketika dia masuk, kepalanya dulu terasa sejuk. Masukkan semuanya. Syahidlah dia. Syahidlah dia. Dan dia akan langsung masuk ke dalam surganya Allah. Tapi siapa yang memilih air sungainya Dajjal, dia minum, langsung hilang imannya. Padahal tadi masih ada iman. Tapi air Dajjal yang dipilihnya, dia minum, langsung hilang imannya. Dan dia pun murtad, kafir. Dan dia akan menjadi ahli neraka Allah. Kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Na'udzubillah. Terakhir, cara selamat dari Dajjal adalah rajinlah wahai Bapak Ibu, rajinlah wahai Bapak Ibu, rajinlah wahai Bapak Ibu mengeluarkan infak sedekah, lalu berdoa kepada Allah agar selamat dari Dajjal. Yang ke-8 apa? Kuatkan berinfak sedekah dan berdoalah setelah itu. Yang ke-9, wahai Bapak Ibu, sebelum Assalamualaikum dalam setiap sholat wajib, baca doa khusus dari Nabi Muhammad agar kita selamat dari Dajjal. Sudah hafal ini belum? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sama-sama baca jambo. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya
wal mamati wa min fitnatil Masihid Dajjal. Amin. Ini dibaca baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilakukan setiap selesai tahiyat akhir solat 5 waktu, Pak. Buya, boleh enggak di seluruh solat? Boleh. Solat sunat, solat tahajud kita baca sebelum Assalamualaikum, baca itu. Malah lebih bagus. Ya, seindah-indahnya, setidak-tidaknya dibaca di solat-solat wajib sebelum Assalamualaikum. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya diriku berlindung kepada Engkau, min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabin nar, dan dari azab api neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan saya ini, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal. Lindungi aku juga ya Allah dari fitnah Masihid Dajjal. Itu cara selamat dari Dajjal. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Dajjal itu tidak akan bisa disogok dengan fulus. Ambo ada tanah 100 hektar tuan Dajjal ambil selah, tapi jangan ambil iman ambo. Tidak akan bisa. Karena Dajjal itu malah bisa menciptakan emas dengan sihirnya. Untuk apa dia duit-duit kita? Ambo jenderal, dia cukup gaduh ambo. Bisa jadi jenderal itu sendiri yang akan jadi tentaranya. Jadi tidak bisa dibanggakan pangkat jabatan. Ambo presiden, bisa jadi presiden itu jadikan anak buahnya nanti. Itu Pak. Baik, selesai pengajian kita sampai di sini. Pertanyaan kita buka. Setelah saya sampaikan ini, Bapak Ibu harus waspada tingkat tinggi, ya. Semakin dekat Dajjalnya muncul, semakin banyak kejadian-kejadian mengerikan menimpa bumi kita ini. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu heran, kenapa hidup ini kayaknya makin lama makin kacau ya? Kenapa kayaknya makin lama makin berat ya? Itu pertanda makin dekat Dajjal keluar. Cukup sampai di sini Bapak Ibu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا الله يا ربنا يا رب الكريم Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami' Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kuat kokohkanlah hati kami semua dalam iman Ya Allah. Kokohkan akidah kami Ya Allah. Jadikan kami seluruhnya memburu ilmu tentang iman yang benar, akidah yang kuat, tauhid yang lurus Ya Allah. Jadikan kami rela berwakaf waktu untuk memburu ilmu ini ya Allah. Ya Rabbana, izinkan kami punya guru-guru yang baik, guru-guru yang lurus, ulama-ulama yang benar, agar kami mendapatkan bimbingan mereka di akhir zaman ini ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah kami di akhir zaman ini tamak dan rakus untuk saling berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jadikan kami jijik dan benci ya Allah kepada dosa dan maksiat, serta berteman dengan orang-orang yang suka membawa kami kepada dosa dan maksiat. Ya Rabbana, berikan kepada kami ya Allah keselamatan dari Dajjal yang terlaknat. Selamatkan kami, istri-istri kami, suami-suami kami, keluarga kami, kakak adik kami, ya Rabbana, dan anak keturunan kami seluruhnya dari Dajjal. Jika memang Dajjal muncul di zaman kami ya Allah, kami berlindung kepadamu. Jangan sampai kami berjumpa dengan Dajjal. Jangan sampai kami murtad dan beriman kepada Dajjal lalu kafir kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari neraka jahannammu ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami semuanya cinta dan suka beramal soleh. Ya Rabb, kuatkanlah hati kami, sabarkanlah kami, istiqomahkanlah kami di jalan yang lurus sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami. Allahumma amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
Jadikanlah sebagian pencarian kami di dunia bisa kami kirim ke akhirat dengan rasa ikhlas, dengan rasa ridha, tidak pelit dan bakhil, sehingga kami di akhirat bangga dan puas, bahagia dan bersyukur karena ternyata pencarian dunia kami dapat kami nikmati sampai ke kampung halaman kami, ya Allah. Allahumma rabbana amin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Demikian pengajian kita pada siang hari ini. Sekarang mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.